Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Dan pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim langsung oleh seorang perempuan yang bernama Anggi Kusumadewi. Cerita ini berjudul tentang meninggal karena melayani nafsu genderuwo. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Mbak Meli merupakan seorang wanita pemandu karaoke di daerah Pekalongan yang menggeluti profesinya itu sudah 5 tahun lamanya. Mbak Meli juga merupakan orang yang masih muda yang merantau dari Banyuwangi ke Pekalongan hanya bekerja sebagai pemandu karaoke. Ia memilih menyewa kosan di daerah tersebut yang berdekatan dengan counter HP. Mbak Meli sudah menjalani hari-harinya 3 tahun lamanya. Dan kebetulan Mbak Meli ini menjalin hubungan dengan seorang pria yang bekerja di counter itu. Pria tersebut jauh lebih tua umurnya daripada Mbak Meli. Namun hubungan mereka sudah lumayan lama, terbilang 2 tahunan. Pria itu bernama Bima. Seringkali seusai mereka bekerja, Bima mengajak Mbak Meli untuk keluar rumah dan berkencan ke suatu tempat. Bima juga sering menginap di kosan Mbak Meli, dan mereka juga sudah terbilang sangat akrab. Kemudian keluarga kedua belah pihak juga sudah saling mengenal, maupun sudah bertemu untuk membahas pernikahan anak mereka. Namun usut demi usut, kosan yang ditempati Mbak Meli ini memang cukup angker. Banyak kejadian yang tidak terduga ia alami, justru hampir setiap harinya. Mulai dari bajunya berantakan saat ia kembali ke rumah, ketukan suara jendela, dan yang lebih menyeramkan lagi. Namun naas, Mbak Meli juga sangat risih dibuatnya dan pernah komplain terhadap pemilik kosan. Namun si pemilik kosan juga tidak menghiraukan Mbak Meli, dan Mbak Meli juga tidak tahu tentang asal-usul dari kosan tersebut. Sebab yang hanya menyewa kosan saat ini adalah pria saja. Itu pun tidak ada perempuan, karena sebelumnya terjadi adanya pembunuhan wanita di kosan tersebut. Tetapi pihak polisi maupun pemilik kosan tidak tahu bahwa siapa dalang dan juga motif pelaku pembunuhan itu. Ketika mengalami peristiwa aneh itu, tentu membuat Mbak Meli ketakutan, baik itu dari suara raungan seperti macan dan juga munculnya cakaran-cakaran di tembok. Dan membuat Mbak Meli harus ditemani sang kekasih untuk tidur walaupun belum menikah. Namun hal yang tidak diketahui Meli bahwa ada sosok besar hitam yang sering mengintip Mbak Meli dari luar jendela kosannya. Hal itu pun sebenarnya tidak diketahui oleh Mbak Meli. Namun sebenarnya sosok itu sering meneror perempuan yang mengekos di tempat tersebut. Singkat cerita, saat hari itu tertumbennya Bima tidak menemani Mbak Meli untuk tidur di kosan. Mbak Meli sendirian, sebab Bima pulang ke kampungnya sejak 1 hari yang lalu dan berencana akan pulang lusa hari nanti. Tetapi anehnya, saat jam 1 malam, tertumbennya ada suara ketukan pintu kamar Mbak Meli dari luar. Sosok pria yang menyerupai Bima datang ke kosannya dan mengetuk pintu kosannya tersebut. Meli yang sedang tertidur lelap pun bangun. Kemudian saat itu ia masih setengah sadar. Lalu ia pun membukakan pintunya dan melihat Bima sudah berada di depannya. Dengan kagetnya, Mbak Meli pun bertanya, "Kamu bukannya masih di kampung? Kapan baliknya, Bim?" tanya Meli sembari mengusap matanya, sebab ia baru saja bangun. Kemudian seorang pria yang mirip dengan Bima itu pun menjawab, "Aku baru saja datang. Hari ini aku ingin menginap di sini dulu, sebab aku belum bisa pulang, sepeda motorku rusak. Hanya saja aku diberhentikan oleh ojek di dekat kosanmu. Jadi aku mampir ke sini dulu ya," ujar sosok itu. Mbak Meli yang merupakan kekasihnya Bima tiba-tiba merasa tidak enak badan dan juga ia bingung. Namun ia langsung meminta sosok yang menyerupai Bima itu untuk masuk ke kamarnya. Lalu apa daya, saat Mbak Meli hendak melanjutkan tidurnya, sosok yang menyerupai Bima itu pun masih berdiri dan menatap Mbak Meli. Mbak Meli pun kaget mengapa gelagat dari pacarnya itu aneh dan menatapnya. Mbak Meli pun meminta sosok yang menyerupai Bima itu untuk segera tidur karena sudah malam. Namun ia masih berdiri, dan sosok itu pun mulai membuka pakaiannya yang membuatnya telanjang bulat.
Mbak Meli pun kaget mengapa tertumbennya Bima bertingkah seperti ini. Lalu sosok yang menyerupai Bima itu pun mulai mendekati Mbak Meli yang sudah terbaring di tempat tidurnya dan mulai memegang kemaluannya. Mbak Meli pun merasa sangat kaget dan aneh tertumbennya Bima melakukan hal ini kepada Mbak Meli. Ia yang sudah lama pacaran dengan Bima kemudian mau diajak untuk melakukan hubungan intim. Sosok tersebut mulai berhubungan badan layaknya seperti manusia pada umumnya. Namun ketika saat Mbak Meli akan dipeluk dan saling tatap-tatapan, seketika wajah yang menyerupai sosok Bima pun berubah dan tidak seperti wajah Bima aslinya. Namun pada saat itu memang Bima sedang di kampung dan ini merupakan ulah dari genderuwo yang sering mengintip dari jendela kamar kosan. Rupanya yang menyeramkan dan berbulu hitam, matanya merah dan giginya bertaring. Mbak Meli yang sudah dipeluk pun memberontak dan ingin segera melepaskan pelukan tersebut dari sosok itu. Namun Mbak Meli tidak bisa, walaupun sekuat tenaganya ia gunakan. Sosok itu tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan ludah dari mulutnya, seakan-akan ia ingin menikam Mbak Meli. Mbak Meli pun berteriak histeris, namun anehnya teriakannya itu tidak bisa didengar oleh orang yang berada di sekitarnya. Karena Mbak Meli mencoba berteriak lagi, sosok itu pun mencekik leher Mbak Meli yang mengakibatkan ia tidak bisa berkutik hingga ia dibuat tidak bernyawa. Sosok itu adalah genderuwo. Hal ini memang ulah dari si genderuwo itu yang sering menggoda dan membunuh perempuan yang tinggal di kosan tersebut. Hal itu disebabkan karena lahan kosan yang ia tempati itu adalah tempat dilakukannya praktek pesugihan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan selama lahan itu dibeli oleh pemilik kosan, beliau tidak pernah melakukan pembersihan secara gaib. Maupun beliau juga tidak tahu menau tentang kejadian ini. Dan sampai saat ini, sudah banyak korban berjatuhan dan anehnya, itu pun seorang wanita saja yang menjadi korban. Hari pun berlalu, tidak satupun orang mengetahui bahwa Mbak Meli telah tiada, termasuk pacarnya yaitu Bima. Dan saat Bima pulang dari kampungnya, ia hendak ke kosan Mbak Meli. Sesampainya di sana, ia tidak sengaja melihat lalat bangkai berkerumunan di bawah pintu kamar kosan pacarnya. Dan pintunya juga dikunci. Lalu saat kemarin hari Bima sempat mengontak pacarnya itu, dan tidak ada balasan, begitu juga ia menelponnya tapi tidak diangkat. Kemudian Bima pun memanggil-manggil Mbak Meli sambil mengetuk pintunya. Awalnya Bima mengira bahwa Mbak Meli keluar, namun sepeda motornya masih berada di lahan parkir kosan. Mau tidak mau, Bima mendobrak pintu kamar pacarnya itu. Seketika Bima kaget bahwa pacarnya itu terlihat sudah tidak bernyawa. Mulai dari matanya yang masih terbuka dan adanya bercakan darah di bagian lehernya. Bau busuk juga tercium olehnya. Bima kemudian menangis histeris saat ia mendekati jenazah dari pacarnya. Dan ia tidak percaya bahwa pacarnya itu sudah tiada. Kemudian ia segera mencari pemilik kosan dan juga melaporkan hal ini ke pihak berwajib, bahwa siapakah yang melakukan hal tersebut. Namun orang yang ikut mengekos di sana tidak tahu menau tentang kejadian itu. Bimalah yang hanya tahu bahwa pacarnya telah meninggal. Dan beberapa lama kemudian datanglah pemilik kosan. Begitu juga ia melihat keadaan jenazah Meli yang sudah membusuk dan juga tidak menyangka bahwa perempuan yang mengekos selama ini sudah menjadi korban yang ke-8 dari kosannya tersebut. Kemudian ia pun memanggil ambulan. Begitu juga para penghuni kosan lainnya juga turut melihatnya. Sesampainya ambulan itu tiba, kemudian jenazah dari Mbak Meli segera dibawa ke rumah sakit guna untuk diautopsi, dan cerita pun selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.